Ini mah fatal banget ya, tidak heran kalian itu banyak yang tertipu, terjebak, silau saat ada tutor sesat, tutor ngawur yang ngasih tahu suatu cara yang bilangnya itu adalah algoritma YouTube. Ternyata ini penyebabnya. Sebenarnya udah ada kemajuan ya, kalian sudah mau belajar, sudah mau mengulik-ulik apa itu algoritma YouTube, sistem rekomendasi, dan seterusnya. Ini yang selama ini saya idam-idamkan dan saya dorong teman-teman untuk mengetahui hal ini. Ayolah belajar gitu ya, biar kalian nanti nggak untung-untungan saat upload video, nggak nunggu hoki dan cuma tebak-tebakan aja akan ramai atau enggak. Apalagi YouTube sendiri itu sudah belak-belakan ya, sudah mempublish gimana sih sebenarnya algoritma YouTube itu, cara kerja rekomendasi, dan seterusnya. Jadi nggak ada alasan buat kalian untuk bilang misalnya susah nyari informasi tentang apa itu algoritma YouTube. Tidak ada alasan. Info resmi ada, channel-channel tutorial yang benar, macam DJC ini dan kawan-kawannya itu juga banyak banget. Kalian tinggal ikutin, pelajarin, dan praktekin. Tapi entah kenapa, kalian itu bisa hanyut ke sana kemari, kalau nggak berakhir nyasar ya tenggelam gitu. Masalahnya kenapa? Kenapa bisa begitu? Beberapa minggu ini saya coba cari-cari jawabannya ya, dan akhirnya ketemu. Penyebab kalian itu gampang tersesat itu karena mindset pemahaman kalian mengenai algoritma YouTube itu keliru. Kalian sendiri pasti tahu ya, banyak banget tutor-tutor yang bermunculan, tutorial YouTube gitu ya, yang nggak semuanya benar gitu. Banyak yang kesannya benar, tapi sebenarnya itu menyesatkan. Dan anehnya, kalian mau aja dengerin gitu. Suruh ngambil 10 KP, bikin 10 akun. Kemudian suruh nontonin channel gede, barengan dengan channelmu ganti-gantian gitu ya. Yang ini nonton ini, yang ini nonton ini gitu. Mengapa kalian percaya dengan hal-hal bodoh semacam itu? Karena mereka membungkusnya dengan kata-kata algoritma YouTube. Dibilangnya ini loh algoritma YouTube itu caranya begini. Saat saya nyiapin konten ini, saya ini jadi kepikiran nih. Apa teman-teman ini sebenarnya nggak paham? Apa sih maksud dari algoritma YouTube itu? Saya coba nyari buktinya ya. Dan saya membuat posting survei mengenai hal tersebut. Hasilnya seperti ini. Dan dugaan saya benar. Ternyata masih banyak yang salah mengerti apa itu algoritma YouTube. Dari jawaban yang masuk, 80%-nya salah. Saya sedih, saya miris, saya merasa tragis gitu kan. Ternyata dugaan saya benar. Selain itu saya juga merasa kayak gagal gitu ya. Mau bikin kalian menjadi lebih pinter gitu. Saya gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba kita lihat yuk, dari mulai yang jawabannya kurang benar. Saat video ini dibuat, yang menjawab algoritma adalah teknik mendapatkan views ada 8%. Bukan mas bro, mbak bro bukan itu. Algoritma YouTube itu bukan suatu teknik untuk mendapatkan views, jadi bukan itu. Yang menjawab cara YouTube mencarikan penonton ada 23%. Ini sudah lumayan lah ya. 23% memahami bahwa algoritma itu dari sisi YouTube, bukan dari sisi kita sebagai konten kreator. Cuma jawaban ini tidak tepat, karena algoritma YouTube itu tugasnya tidak mencarikan penonton untuk video kita, tapi mencarikan video untuk penonton. Ya, saya ulangi ya. Tugas algoritma YouTube itu bukan mencarikan penonton untuk video kita, tapi mencarikan video yang pas untuk penonton. Ya, mulai kebayang ya. Jadi yang dipantengin YouTube, algoritma YouTube itu adalah penonton. Saat penonton itu buka YouTube, mereka nonton video di YouTube, algoritma akan sibuk nyari-nyari mana lagi nih video yang akan dikasih ke penonton. Selain itu, algoritma YouTube juga punya tugas gimana caranya video yang dia pilih ke penonton itu akan memuaskan mereka. Nanti saya jelaskan gimana agar video kita itu terpilih sesuai dengan algoritma YouTube. Oke, simak terus. Kemudian yang menjawab algoritma YouTube adalah cara mendapatkan rekomendasi ada 49%. Ini yang fatal. Ini yang menyebabkan kalian bisa tersesat ikut-ikutan tutor ngawur. Masih seperti tadi ya, berpikir bahwa algoritma YouTube itu adalah suatu cara, suatu teknik, suatu kegiatan yang berada di sisi kita. Padahal bukan gitu. Algoritma YouTube itu ya di YouTube, bukan di sisi kita. Makanya waktu ada tutor ngawur yang menyesatkan kalian anggap itu sebagai, oh algoritma gitu ya. Cara mendapatkan rekomendasi itu algoritma YouTube ya. Itu udah keliru dari depan sampai belakang. Kalian terima dan ikutin mentah-mentah. Bangga pula, ya kan, kalau dikasih tahu galakan mereka. Gitu. Lalu apakah algoritma YouTube itu? Yang benar jawabannya ada di bagian ketiga, yaitu cara YouTube memproses konten kita. Ada 20% yang menurut saya sudah di jalan yang benar ya. Jadi algoritma YouTube itu sebuah proses komputer di servernya YouTube sana, yang kerjaannya itu menghitung, menilai, mengkalkulasi, memutuskan semua kegiatan yang ada di platform YouTube. Dari mulai saat kita upload sampai mencatat apa respon penonton. Mereka puas nggak, mereka nonton nggak, mereka ngeklik nggak, dan seterusnya. Nah, di sana juga ada macam-macam algoritma ya. Ada algoritma rekomendasi. Nah, di mana YouTube mencatat video-video mana yang bagus, kemudian mencatat apa yang lagi diminati penonton,
kemudian membuat kesimpulan, merekomendasikan ke penonton tadi. Itu kerjaannya dari algoritma rekomendasi. Ada juga algoritma penelusuran. Saat kamu nyari sesuatu, kemudian muncul, itu kan kerjaan algoritma penelusuran juga. Ini orang nyari apa? Kemudian nyari videonya yang kira-kira rankingnya bagus apa? Barulah disodorkan ke penonton. Jadi bisa dipahami ya, algoritma YouTube itu ada di sisi YouTube. Bagaimana mesin YouTube bekerja. Lalu apa sih pentingnya mempelajari algoritma YouTube itu? Ngapain sih repot-repot? Orang tinggal bikin video, upload, kasih judul, kasih thumbnail, selesai. Ngapain repot-repot? Saya kasih contoh sederhana nih. Misalnya saya nih mau pergi ke Semarang naik kereta. Biar semua lancar tanpa hambatan, saya harus tahu dong ya, algoritma perkereta apian itu bagaimana. Keretanya ada apa aja, kapan berangkat, beli tiketnya di mana, online bisa enggak, kemudian saya berangkat ke sana, ke stasiun itu mesti naik apa, naik ojol, naik KRL, atau naik Transjakarta, semua ada pilihannya. Sampai nanti misalnya turunnya di mana nih, di kereta kalau lapar ada makanan enggak, kalau mau ngerokok gimana caranya, gitu kan, macam-macam yang harus dipahami. Perkereta apian sudah punya algoritma sendiri. Dari situ saya tentunya akan menentukan rencananya dan kemudian upaya apa yang harus saya lakukan. Saya mau naik kereta yang jam berapa ya? Kereta yang jenis apa ya? Harganya berapa ya? Saya punya duit berapa ya? Dan seterusnya. Dengan saya punya rencana dan upaya, saya jadi tepat waktu, saya hemat ongkos, saya nggak nyasar, saya nggak ketinggalan, nggak kecepatan dengan stasiun, dan tahu kapan saya sampai di Semarang. Coba kalau misalnya saya asal aja. Yang penting saya datang stasiun, mau beli tiket kereta, yang ada nanti bisa kecepatan, keterlambatan, atau bahkan nyasar. Mau ke Semarang, nyampainya ke Bandung. Sama kan channelmu. Mau target siapa, kontennya apa, akhirnya kemana itu. Itu karena kita nggak mau memahami algoritma. Nah kembali ke yang tadi. Setelah kita paham apa itu algoritma YouTube, ya pastinya kita tinggal merencanakan dan mengupayakan apa biar video kita dapat rekomendasi. Pertama itu, penting banget nih dengerin ya. Benerin dulu mindsetnya. Bahwa apa yang kita rencanakan dan upayakan itu tidak akan langsung mendapatkan hasilnya. Ya kan, langsung dapat rekomendasi, langsung dapat views, nggak begitu. Fokusnya pokoknya jangan ke sana. Ingat ya, rekomendasi dan views itu adalah hasil kerja dari algoritma YouTube. Kedua, upaya yang kita lakukan nanti itu sebenarnya fungsinya untuk melatih dan mengajari algoritma YouTube. Biar dia pinter dan paham mengenai apa, mengenai channel kita dan siapa penonton yang kita targetkan. Kalau algoritma YouTube itu udah pinter, enak. Saat kamu upload video, dia akan paham. Oh ini pasti tentang ini. Ini yang nonton si A, si B, si C, atau profilnya seperti apa. Mulai dari demografi, umur, minat, dan seterusnya. Lebih jelasnya gimana kita melatih algoritma YouTube itu begini. Tolong disimak ya. Karena tugas pertama algoritma itu adalah mencarikan video yang pas untuk penonton, maka upaya pertama kita adalah kita harus menentukan dulu topik atau niche channel kita dengan jelas. Pasti udah dengar ya, kalau konten campur-campur ya nanti algoritmanya bingung. Algoritmanya bukannya pintar tapi malah jadi bego. Jadi pertama harus itu, tentukan dengan jelas isi channelmu. Yang kedua, tujuan algoritma YouTube itu kan membuat puas penonton. Jadi dia itu nggak akan sembarangan memilih video asal yang akan diberikan ke calon penonton. Maka dari itu kita harus bisa memastikan bahwa video kita lah yang akan dipilih. Caranya dengan membuat performa videomu menjadi bagus. Caranya ada 3. Yang pertama, thumbnailmu harus diklik. Saya sudah banyak banget bikin video mengenai hal ini ya, nanti silahkan dicari. Nomor 2, bikin orang menyimak videomu. Bikin video yang topiknya menarik, kemudian dari storyline atau urutan ceritanya harus yang efisien, nggak buang-buang waktu, nggak bikin orang penonton skip, apalagi sampai kabur gitu ya. Saya sudah banyak juga membuat tips gimana cara membuat video yang retensinya bagus, nanti coba disimak. Yang ketiga, bikin orang berinteraksi. Ini menunjukkan kepuasan dari penonton kita. Jadi kalian harus bisa menggelitik orang untuk bisa ikut komen, share, like, subscribe, dan seterusnya. Jangan pakai template yang udah-udah ya, tapi setiap video harus dibikin custom biar orang-orang happy. Biar orang-orang langsung bisa ikut tertarik memberikan komen dan seterusnya. Sebaliknya kalau kamu nggak mau peduli dengan 3 hal tadi, pokoknya hajar upload video, nungguin hoki, ya nggak akan kena-kena. Sampai kapanpun, bahkan sampai bertahun-tahun, nggak akan ada yang nonton, bisa terjadi. Bisa dipahami ya, ajarin algoritma YouTube itu sampai menjadi pinter dan mereka cerdas. Jangan direcokin malah dengan hal-hal konyol tadi. Pakai segala macam cara-cara buatan itu udah pasti justru merusak kepintaran algoritma YouTube. Mereka menjadi bego, menjadi bingung, dan akhirnya yang celaka channelmu juga.
Kalau misalnya ada yang bilang, oh ini bisa dimonet ya paling sebatas itu gitu kan. Selanjutnya nggak akan dapat apa-apa. Karena apa? Ya algoritmanya nggak ngerti, nggak paham. Channelmu mau ngapain sih? Banyak juga yang begitu. Sebenarnya algoritmanya udah bagus nih, udah pinter. Udah mulai paham, udah mulai tahu siapa penontonnya. Direcokin, beli views, beli jam tayang, ikut tukeran segala macam apalah. Pakai cara-cara buatan teknis yang seakan-akan canggih gitu kan. Akhirnya ya gagal. Ada yang berhasil. Kalian cuma buang-buang waktu aja ngikutin tutor-tutor sesat itu. Jangan mau dengerin. Karena apa? Saat channelmu itu menjadi bego, ditambah lagi yang paling merugi adalah kontenmu itu jadi sampah. Bukan jadi sampah ya, kontenmu itu sampah. Waktumu habis untuk ngikutin cara-cara tadi. Bukan fokus di gimana caranya membuat konten yang bisa bikin algoritma YouTube pintar. Dan ini yang paling penting. YouTube itu bukan bocah kemarin sore yang kalian bisa tipu-tipu dengan sok-sokan gitu ya. Enggak. YouTube itu sudah belajar. Saya sudah kenal, sudah ngobrol dengan banyak tim YouTube. Mereka canggih-canggih. Segala upaya-upaya bodoh itu pada akhirnya akan mematikan mereka sendiri. Karena sistemnya dibikin oleh mereka. Ini YouTube ini punya Google loh. Mereka itu salah satu pencipta teknologi yang luar biasa. Jadi YouTube itu paham ya, bahwa akan ada orang, makhluk-makhluk itu yang bawaannya tuh pengen akal-akalan terus. Nggak bisa. Sistemnya sudah dibuat, nggak bisa diakalin. Jangan buang-buang waktu ngikutin tutor-tutor jahanam. Oke, tidak ada kata terlambat untuk terus belajar dan memperbaiki kesalahan ya. Saya tetap ada di sini nemenin kalian walaupun kadang kalian itu nyebelin gitu kan. Dikasih tahu susah, tapi kalau diiming-imingi nafsu sebentar, habis itu pengen lihat yang lain lagi, tergoda kesana kemari, nggak akan berhasil. Saya sudah ngobrol dengan banyak banget ribuan channel dan saya tahu masalahnya banyak yang similiar karena nggak paham itu algoritma YouTube yang sebenarnya bagaimana. Semoga bermanfaat. Saya dari Kopi Telu mau ngopi dulu long black ice. Sampai ketemu lagi.